أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Jannah? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Jannah rahimakumullah. Terdapat suatu kisah inspiratif yang dinukil dari kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hambal, salah satu imam mazhab yang mempunyai nama asli Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau juga merupakan murid dari Imam Syafi'i, imam fikih terkenal dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Dikisahkan oleh Imam Ahmad, suatu ketika saya mempunyai keinginan kuat untuk safar ke suatu kota Basroh di Irak, untuk suatu hal yang saya tidak ada keinginan atau rencana, hanya ada perasaan harus ke sana. Sebagaimana diketahui, Imam Ahmad tinggal di Baghdad, Irak. Jarak antara Baghdad ke Basroh sekitar 532 km. Tentu perlu suatu alasan khusus untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh, yang pada waktu itu mungkin harus ditempuh dalam beberapa hari. Namun demikian, karena keinginan itu begitu kuat, akhirnya Imam Ahmad pun menempuh perjalanan tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Namun sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan bagikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat Jannah rahimakumullah. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah Imam Ahmad di kota Basroh. Dan seperti umumnya orang bepergian, setelah sampai di sana dicarilah masjid. Selain sebagai tempat sholat, juga sebagai tempat istirahat. Kebetulan juga tiba di sana waktu Isya. Begitu selesai sholat dan jamaah pulang, Imam Ahmad bermaksud untuk tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Anda mau ngapain di sini, Syekh?" Istilah atau panggilan Syekh di Arab bisa dipakai untuk 3 panggilan, yaitu panggilan untuk orang tua, orang kaya, ataupun orang yang berilmu. Panggilan Syekh di kisah ini panggilan sebagai orang tua, karena marbot tahunya sebagai orang tua, dan dia belum tahu kalau beliau Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. Sejuta hadis dihafalnya, sangat soleh dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto sehingga orang tidak tahu wajahnya, hanya saja namanya sudah terkenal. Lalu Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Namun marbot tidak mengizinkan dengan mengatakan, "Tidak boleh, aturan di sini tidak boleh tidur di masjid." Seperti biasanya masjid di Indonesia, dilarang tidur di masjid. Imam Ahmad melanjutkan ceritanya dan mengatakan, "Saya didorong-dorong oleh marbot masjid itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, dikunci pintu masjid. Lalu saya pun hendak tidur di teras masjid. Namun, ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. 'Mau ngapain lagi, Syekh?' kata marbot. 'Mau tidur, saya musafir,' kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, 'Di dalam masjid gak boleh, di teras masjid juga gak boleh.' Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita, 'Saya didorong-dorong sampai jalanan.' Diketahui bahwa di samping masjid ada rumah penjual roti, rumah ukuran kecil untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan, dan rupanya memperhatikan peristiwa Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, 'Kemari ya Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil.' Lalu Imam Ahmad pun masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Dengan tetap tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Ternyata penjual roti ini punya perilaku khas. Kalau Imam Ahmad ngajak bicara, dijawabnya, kalau tidak dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Astagfirullah, saat memberi garam, astagfirullah,
memecahkan telur, astagfirullah, mencampur gandum, astagfirullah. Dia senantiasa mendawamkan istighfar, sebuah kebiasaan mulia. Imam Ahmad terus memperhatikan. Melihat kebiasaan yang jarang ini, Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu melakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang itu menjawab, "Lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti Allah kabulkan. Semua yang saya minta pada Allah langsung diwujudkan." Lalu orang itu melanjutkan, "Semua dikabulkan Allah kecuali satu. Masih satu yang belum Allah beri." Imam Ahmad penasaran, lantas bertanya, "Apa itu?" Kata orang itu, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan. Ternyata karena istighfarmu." Penjual roti itu terperanjat memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Ia pun langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad. Subhanallah. Kisah dari Imam Ahmad bin Hambal tadi menggambarkan tentang kedahsyatan istighfar, sehingga membuat Allah enggan untuk menolak doa yang dipanjatkan kepadanya. Seorang imam besar pun akhirnya berkelana ke pelosok negeri. Allah tuntun langkahnya agar sampai di negeri si tukang roti. Kemudian Allah membuat satu keadaan sehingga keduanya dipertemukan. Tak ada yang mustahil bagi Allah jika Dia berkehendak. Kisah Imam Ahmad tadi juga sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah menjadikan baginya pada setiap kesedihannya jalan keluar, dan pada setiap kesempitan ada kelapangan. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.